Oke, shalom beloved semuanya. Kali ini saya mengambil tema mengenai hidup orang Kristen. Tema di dalam firman Tuhannya adalah hidup orang Kristen. Diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Tapi tema yang saya ambil adalah keadaan semakin dekat, apa yang harus kita lakukan. Saya bacakan berikut firman Tuhannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama adalah kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada seorang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di dalam keadaan kita lihat ya, di ayat 7-nya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam hal ini Petrus menyampaikan berita bahwa keadaan tuh udah makin dekat. Jadi kita harus banyak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kedatangan Kristus dan akhir dunia sudah semakin dekat itu kita dapat lihat di mana? Kita dapat lihat di Yakobus 5 ayat 9 ayat 8 dan 9. Di 1 Yohanes 2 ayat 18. Karena keadaan sudah semakin dekat, apa sih yang harus kita lakukan? Ya kan? Pertama, kita harus menguasai diri kita. Kita harus menjadi tenang, jangan gugup gitu loh. Harus tenang dan harus banyak berdoa gitu. Banyak berdoa. Berdoanya dengan bagaimana? Dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan rutin, dengan terus-menerus. Menurut saya seperti itu ya. Dengan pemikiran seakan-akan besok tuh udah mau terakhir. Gitu. Hidup kita besok tuh udah mau terakhir. Itu kita dapat lihat di Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Kita dapat lihat di Kisah Rasul 12 ayat 5 ini mengenai Petrus di penjara dan jemaat-jemaatnya tuh jemaat-jemaat yang pernah dilayani oleh Petrus, yang mengenal Petrus itu banyak mendoakan Petrus pada saat itu kepada Allah gitu. Terus di Kolose 4 ayat 2, tekun berdoa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Kita harus banyak tekun dalam berdoa sambil kita berjaga-jaga gitu. Jangan lengah gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau menurut saya sih memang benar kita harus banyak berdoa ya kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kapanpun waktunya ada, seperti iklan Coca-Cola. Enggak, bercanda. Jadi kita harus banyak berdoa, walaupun cuma sebentar juga kita harus punya waktu gitu buat Tuhan. Kita harus banyak intens komunikasi dengan Tuhan gitu loh. Karena Dia pencipta kita, karena Dia Allah kita. Dalam hal segala situasi, kondisi apapun, kalau menurut saya berdoa itu adalah tindakan yang tepat ya. Kita berdoa sendiri, nggak usah nyari macam-macam, nggak usah nyari orang-orang pintar, nggak usah nyari dukun. Emang semua keadaan situasi kayak begini, iya kan? Jadi kalau keadaan situasi kayak begini, walaupun kamu pakein apapun juga, pakai mantra segudang juga istilah kasarnya sama aja gitu loh. Memang keadaannya lagi kayak begini posisinya. Jadi nggak perlulah hal-hal seperti itu, ngapain nambah-nambah dosa. Kalau menurut saya seperti itu ya. Tapi kan setiap orang kan punya pemikiran masing-masing, punya persepsi masing-masing, iya kan? Tapi kalau menurut saya, kalau ikut Tuhan tuh nggak ada yang instan. Semuanya ada proses, butuh waktu, ya kan? Kalau menurut saya lebih menyukai segala sesuatu tuh nggak instan gitu loh. Jadi memang ada proses Tuhan di dalam hidup kita. Kalau menurut saya seperti itu ya. Yang kedua,
Kita harus saling mengasihi sungguh-sungguh, satu sama lain, saling berjaga, saling saling mendukung di dalam iman, kalau menurut saya mah gitu. Dengan hati yang tulus. Itu dapat dilihat di 1 Petrus 4 ayat 8 ya. Kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya kan? Berarti maksudnya gini, di dalam persaudaraan kita, di dalam di dalam kelompok kan kadang-kadang kita punya kelompok-kelompok sel, ya kan? Kadang-kadang kan dalam hari Minggu itu ada ibadah raya. Cuman di hari-hari biasa kan kadang-kadang kita ada, setiap minggu tuh pasti ada yang namanya kelompok sel. Di kelompok-kelompok sel itu kita bisa bertumbuh, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendukung satu sama lain. Kalau menurut saya seperti itu, seharusnya seperti itu gitu. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 22, kita harus menguatkan, menyucikan diri dengan ketaatan kepada kebenaran, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi maksudnya jadi kasihnya seperti kakak adik gitu. Walaupun itu bukan saudara kita, tapi kita bukan saudara kandung kita, tapi itu adalah saudara seiman kita. Ya, kalau misalnya dia ada masalah, ya kita dengar aja, curhat ya. Kalau bisa kita kasih solusi yang terbaik. Jangan solusi yang asal-asalan atau solusi yang ngompor-ngomporin orang. Istilahnya seperti itu ya. Dan ketiga ini, berilah tumpangan atau menerima tamu. Dalam perikop ini, pada saat Petrus menulis surat ini, kebudayaan dan latar belakang pada bangsa Israel pada saat itu adalah mereka itu, kalau misalnya orang zaman kuno, kalau orang berpergian gitu ya, bila udah kemalaman tuh mereka mencari tumpangan, mereka mencari penginapan, tapi gratis penginapan itu di wilayah-wilayah sekitar yang tempat mereka kunjungi gitu loh. Mencari tempat tinggal untuk semalaman gitu, tanpa dipungut. Biasanya mereka gratis istilahnya pada saat itu ya, pada zaman lampau itu gitu. Sama sekali, biasanya kalau misalnya mereka pada zaman dahulu itu, kalau kita menolak tamu, atau misalnya budayanya itu kalau kita menolak tamu itu biasanya itu melukai orang, melukai tamu itu dianggap sebagai perbuatan yang memalukan pada saat itu. Jadi kita harus menerima tamu siapapun itu gitu loh. Ya kan? Itu terdapat di Kejadian 19 ayat 5 dan 7. Lot yang memberi tumpangan kepada perikop ini mengenai Lot yang memberi tumpangan kepada orang asing. Nah, orang asing itu datang ke rumah Lot gitu ya kan? Terus dari itu Lot memberikan tumpangan kepada orang ini, ya kan? Nah, ternyata warga sekitarnya tuh tahu. Karena kan posisi Lot itu waktu itu adalah di dekat Sodom dan Gomora. Jadi kan orang-orang sekitarnya tahu, dan mereka itu mengeroyok gitu loh. Datang berbondong-bondong ke rumah Lot untuk mengambil tamu asing itu. Mereka ngambil untuk apa? Untuk dikerjain gitu loh. Untuk mereka pergunakan katanya. Tapi Lot merasa dia harus bertanggung jawab terhadap orang yang datang ke rumahnya. Sehingga Lot ngomong begini, saya mempunyai 2 orang anak gadis yang belum bernikah. Jadi kalau kamu mau, pakailah anak gadis saya. Seperti itu. Karena budayanya waktu zaman dahulu, kita harus melayani tamu dan melayaninya dengan baik-baik dan memberi tumpangan secara gratis. Budaya pada saat itu ya. Nah, kemudian di dalam kisah para dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8, kita lihat ada perempuan Sunep, ya kan? Dia menerima Elisa di dalam rumahnya. Menerima Elisa itu kita menerima orang asing, orang yang tidak kita kenal di dalam rumah kita. Kita layani dengan baik, dan pada saat itu sebelum masuk rumah itu harus membasuh kaki, menyediakan jamuan, melindungi, dan mengantar waktu pergi. Berarti benar-benar kita jamu dengan yang terbaik gitu loh.
dan tanpa meminta pungutan apapun, dan kita melakukannya dengan tulus ikhlas. Pada zaman waktu Petrus menulis surat perikop ini, dengan kata lain, jadi tuan rumah itu melayani tamunya dengan jamuan yang baik, berlimpah-limpah, tanpa dibungkut biaya apapun, istilahnya gratis. Kalau zaman sekarang tidak ada yang demikian, ya kan? Ke WC aja bayar 1.000 atau 2.000. Oke, kita lanjutkan di yang keempat, melayani sesama dengan menggunakan karunia rohani yang diberikan roh. Roh maksudnya ini Roh Kudus ya. Ini terdapat di ayat 10. Karunia rohani atau roh ini terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan ya. Sama ini saya lupa. Kasih, sukacita, saya bacain. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biasanya orang yang memiliki karunia roh itu hidupnya dipimpin oleh roh. Selain itu juga ada karunia-karunia pelayanan, penata layanan. Penata layanan ini ada 7 karunia. Itu pemberitaan kabar baik, persekutuan, pelayanan kasih, pengajaran, ibadah, pengembalaan, penata layanan. Seperti itu. Biasanya ya, kalau penata layanan ini banyakkan di dalam gereja. Sedangkan karunia roh itu kebanyakan untuk pribadi lepas pribadi gitu loh, pribadi orang masing-masing ya kan. Dan biasanya kalau karunia roh itu makin dipertajam itu dengan kita intensitas kita berhubungan dengan Tuhan itu dekat gitu. Sehingga kita benar-benar di dalam dikuasai oleh Roh Kudus gitu. Dalam hati kita adalah bait Allah, kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki karunia-karunia buah-buah roh yang dihasilkan enggak secara instan, tapi melalui tempaan demi tempaan, badai-badai hidup mengenai masalah-masalah hidup, sehingga ada karakter kita yang dikikis, karakter kita yang diubah oleh Tuhan, sehingga karakter kita menghasilkan buah-buah roh seperti itu. Terus di yang kelima, kesaksian tentang Kristus dan melayani Allah dengan kuasa Roh Kudus. Itu terdapat di ayat 11-nya ya. Memuji Tuhan, selain itu tetap setia kepada Kristus seakan-akan walaupun nih di tengah pencobaan yang ada. Ya kan? Jadi ya kalau misalnya ada pencobaan ya udahlah, nikmatin aja. Nanti kalau waktunya sudah lewat juga lewat. Nah, waktunya sudah lewat, kadang-kadang kita lihat, oh, sifat karakter saya yang ini hilang ya. Misalnya orangnya gampang emosi, gampang marah-marah gitu ya kan. Jadi karakternya kok lebih sabar sekarang, ya kan? Lebih bisa menguasai dirinya sendiri. Sebenarnya musuh terbesar kita siapa? Musuh terbesar maksudnya musuh terbesar kita itu ya diri kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Bagaimana cara kita menguasai diri kita sendiri? Itu kayak kota tuh, bagaimana kita memenangkan kota itu gitu. Bagaimana kita memenangkan diri kita sendiri. Walaupun kita emosi, kita marah di depan orang, kita bisa tersenyum, bisa tertawa, seakan-akan kita nggak punya masalah, padahal di dalam hati rumetnya minta ampun. Ya, kita serahkan aja semuanya sama Tuhan, ya kan? Setiap masalah kita pasti akan mendewasakan hidup kita, membuat kita makin pintar. Menurut saya seperti itu, ya kan? Dari kita tidak bisa apa-apa, oh sedikit demi sedikit kita dapat pengetahuan dari Tuhan gitu loh. Oh ini kalau begini, ini ya solusinya ini gitu. Kalau menurut saya begitu ya, menurut pribadi saya yang saya tangkap, yang saya dapat seperti itu. Setiap orang hidup itu nggak mungkin enak, nggak mungkin dalam zona yang nyaman terus, tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ubah dalam diri kita. Seperti itu. Tergantung respon kita. Kita mau responnya positif apa responnya negatif, seperti itu aja sebenarnya. Ya kan? Nah, isi dengan
isi hidup kita nih, kita harus melayani Tuhan, memberikan perhatian pada pelayanan dengan seluruh potensi yang ada pada kita. Walaupun saya nggak punya potensi, Tuhan, gimana cara saya melayani Tuhan? Pasti ada, ya kan? Misalnya kamu orangnya ramah, jadilah Asyir, ya kan? Shalom, setiap orang datang berkunjung, ya kan? Ditanya kabarnya bagaimana, dengan kita tersenyum, ya kan? Jadi Asyir kan nggak harus mukanya asem, ya kan? Nanti orang pada, kenapa nih orang marahnya sama gue ya gitu. Padahal enggak, memang mimik muka dia seperti itu. Lebih baik kalau orangnya seperti itu jangan taruh di Asyir. Orang yang ditaruh di Asyir itu orang yang ramah, orang yang murah senyum, seperti itu. Nggak perlu banyak-banyak banyak-banyak karunia seperti itu. Tapi maksudnya dengan karunia kita murah tersenyum, dengan kita ramah, kita bisa jadi Asyir, atau kita menjadi kolektan gitu. Apa aja lah yang bisa kita kerjakan, ya. Tapi bukan kita cari nama, tapi karena kita bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan banyak. Kalau menurut saya melayani Tuhan itu karena saya banyak bersyukur, ya. Karena saya merasa banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya melihat banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup saya, sehingga memampukan saya, menguatkan saya, sehingga saya kuat di dalam kehidupan ini, ya kan? Kalau menurut saya seperti itu. Nggak tahu kalau menurut believer semuanya. Setiap orang kan melayani Tuhan kan ada pemikiran sendiri, ada di dalam hati masing-masing yang berbeda, ya kan? Jawabannya pasti beda-beda satu sama lain. Nggak akan sama seperti itu sih. Pasti Tuhan kasih, nggak mungkin nggak Tuhan kasih. Walaupun kita merasa kita minder, kita nggak mampu, tapi nanti Tuhan akan memampukan kita. Semuanya kan bukan untuk kita, untuk kemuliaan Tuhan, ya kan? Kalau kita mempunyai talenta untuk mengajar, ya kita lebih baik kita mengajar gitu loh. Memberi pengajaran-pengajaran yang berguna. Kalau orang yang cerewet gitu ya, yang suka ngobrol, suka apa, gunakan talenta itu untuk memberitakan firman Tuhan. Itu kan lebih baik daripada gosip sana sini, nyebarin fitnah sana sini, menceritakan kejelekan orang, ya kan nggak baik juga. Kalau menurut saya, kalau kita menggunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan, kan alangkah lebih baik daripada kita banyak bergosip ria. Nanti lama-lama gosok ke sana, gosok sini, akhirnya pada ribut, ya kan? Pada musuhan yang nggak jelas, padahal cuman gosip doang, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang mencari-cari perhatian dengan gosip-gosip seperti itu. Kalau menurut saya nggak perlu lah, nggak penting gitu. Hidup ini lebih baik kita pergunakan kesempatan yang ada ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Judulnya bagus, penciptanya juga maksudnya mengarang lagu ini bagus ya, menurut saya. Nah, setiap masalah hidup yang terjadi akan membuat iman kita kepada Kristus tuh semakin dekat gitu loh. Semakin diterima dengan sukacita, menguji kemurnian iman kita kepada Kristus, seperti itu. Lebih baik kita menggunakan waktu dengan bijaksana, melayani dengan dedikasi dan kasih, teguran dan menghadapi segala tantangan hidup, ya kan? Teguran-teguran yang ada itu membuat kita tuh semakin tegar di dalam hidup ini, ya kan? Semua ada teguran-teguran kepada kita gitu, misalnya lewat orang lain, atau lewat tetangga kita, lewat saudara kita, lewat teman kita. Kadang ada yang perlu kita dengarkan, ada yang tidak perlu kita dengarkan. Seperti itu sih menurut saya. Kadang-kadang kita dengar, ya kita baru dengar, oh ini nggak penting. Kalau nggak penting, saya nggak masukin ke otak, nggak masukin ke hati. Udah aja lewat aja, sambil lalu aja. Kalau saya orangnya begitu, nggak mau saya pikirin gitu loh, nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kalau memang itu beritanya penting, itu klik, kadang saya dengerin gitu, seperti itu sih. Kadang misalnya orang curhat sama saya juga saya dengerin gitu loh. Mereka mau curhat apa, ya saya dengerin. Kalau bangsa 1 jam 2 jam, ya nggak apa-apa gitu menurut saya.
Yang penting saya tahu gitu loh, intinya mereka tuh seperti apa. Hidup ini banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan orang-orang hidup. Satu sama lain kadang ada yang mirip, kadang ada yang beda, ya kan? Tapi kan solusi yang Tuhan kasih nggak mungkin sama. Walaupun kasusnya sama, nggak mungkin sama yang dikasih, ya kan? Tergantung respon hati kita, ya kan? Kita mau ke arah positif atau kita mau ke arah negatif. Seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita iman itu akan tumbuh dengan sendirinya kalau kita semakin dekat gitu loh. Semakin kita menghadapi banyak masalah. Kalau kita nggak ada masalah, ada orang bilang, oh saya nggak punya masalah dalam hidup ini, berarti iman dia seperti apa, ya kan? Kadang kita perlu masalah apa untuk menguji iman kita, untuk membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu. Bukan saya mengecilkan orang yang bilang, hidup saya tenang-tenang aja, santai-santai aja, nggak ada masalah sama sekali. Beneran nggak ada masalah? Atau sebenarnya ada masalah tapi dia tidak mau menceritakan, dia tidak mau orang-orang pada tahu. Itu aja sih intinya, ya kan? Kalau menurut saya, setiap orang aja, setiap anak kecil misalnya mau naik kelas 1, naik kelas 2, kan pasti ada ujiannya. SMP mau ke SMA juga ada ujiannya. Nggak mungkin nggak ada. Ujian itu akan membuat kita untuk naik ke level berikutnya. Kalau gagal ya masih tetap di tingkat itu, tapi kan kita nggak mungkin gagal terus, ya kan? Pasti akan berhasil suatu saat, akan naik level. Seperti itu sih menurut saya. Oke, beloved semuanya, kali ini kita berdoa ya. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba berdoa, berilah hikmat dan taruh dalam hati hamba apa yang harus hamba doakan ya Tuhan. Ada seorang ibu nih ya. Aduh, aku ngomongnya, maaf ya, jangan tersinggung ya. Ibu ini mulutnya terlalu banyak cari-cari perhatian sama tetangga, sama orang-orang sekitarnya. Bukan bergosip ya, meninggikan diri sendiri, menyombongkan diri sendiri istilahnya. Tapi dia menyombongkan sesuatu yang tidak ada. Jadi kayak orang menceritakan hayalan dia seperti itu sih. Kalau menurut saya daripada begitu, lama-lama kan ketahuan, lama-lama tetangga-tetangga tahu, ya kan? Kadang-kadang ada orang iya, tapi kan di dalam kan kadang-kadang mentertawakan. Kalau menurut saya ya cerita apa adanya lah. Kalau mau diceritain, kalau nggak mau cerita ya udah. Kalau menurut saya seperti itu. Lebih baik kita banyak memberitakan firman Tuhan. Kita gunakan mulut kita untuk hal-hal baik, untuk hal-hal positif. Kalau menurut saya seperti itu. Jangan untuk hal-hal negatif, jangan untuk menceritakan, menyombongkan diri kita sendiri. Maksudnya kalau kita menyombongkan diri kita sendiri, kalau itu cuma pepesan kosong, buat apa, ya kan? Orang bisa melihat dan menilai kita seperti apa. Kalau menurut saya tanpa kita cerita pun orang kadang-kadang tahu gitu loh. Tahu, tapi kan kadang ada yang mau pusing, ada yang nggak mau pusing, ya kan? Nggak mau pusing udah nggak mau dipikirin, ya kan? Kadang-kadang ada yang seperti itu, ya kan? Nggak semuanya harus harus menceritakan daya khayal kita. Kalau kita mau seperti itu, lebih baik kita bikin bikin sesuatu yang bisa berkreasi, bisa menghasilkan uang. Kayak misalnya bikin novel, bikin renungan harian, ya kan? Seperti itu. Kalau menurut saya sih lebih berguna ya. Lebih banyak gunanya daripada ngobrol sana ngobrol sini yang nggak jelas. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin saya bukan tipe ibu-ibu rumah tangga yang seneng banyak bergosip ya. Kalau menurut saya mah gitu. Oke, kita lanjutkan. Bu, taruh tangan kanan ibu di dada. Ikuti saya berdoa, Bu. Ya Tuhan, pakailah hidupku untuk memuliakan Engkau. Pakailah bibirku untuk memuliakan Engkau. Apa yang Tuhan karuniakan kepadaku, berilah agar karunia itu dapat aku pergunakan di jalur yang positif. Pertama-tama saya nggak mengerti, Bu.
Saya nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan. Nanti ibu akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Sedikit demi sedikit. Nggak langsung, tapi sedikit demi sedikit ya. Ada seorang anak perempuan, apa ya, sakit kadang-kadang kepalanya sering pusing, kayak migrain atau apa ya. Saya bantu berdoa ya, saya nggak tahu nama kamu siapa, tapi anak ini kurang lebih berumurnya antara 12 sampai 15 tahun. Yuk bantu, saya bantu ya, saya bantu kamu dek untuk berdoa. Kamu taruh di bagian yang sakit, di kepala kamu yang sakit yang mana, kamu taruh tangan kananmu. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh penyakit yang bukan berasal daripada Tuhan, hamba keluarkan, hamba taruh di salib Yesus. Kesembuhan akan menjadi milik adik ini ya Tuhan. Berilah ya Tuhan kesembuhan menjadi milik adik ini. Hamba cabut seluruh hal-hal yang negatif di dalam kepalanya. Di dalam kepalanya yang tidak berguna, hamba cabut semuanya, hamba taruh di salib Yesus. Seluruh saluran-saluran di kepalanya, seluruh nadi yang ada di kepalanya, seluruh pembuluh darah yang ada di kepalanya, hamba taruh di salib Yesus. Ada kesembuhan di dalamnya. Ada kesempurnaan yang daripada Tuhan di dalamnya. Setiap belajar mulai sekarang nggak terlalu sakit, nggak sakit. Jangan semua kamu pendam dalam hati, jangan semuanya kamu pendam sendiri di dalam hati. Tapi kamu bercerita kepada Tuhan di dalam doamu. Kamu banyak bercerita kepada Tuhan di dalam doamu. Jangan kamu simpan semua di dalam hatimu. Hatimu terlalu banyak menyimpan kepahitan. Jadi kepala kamu tuh makin tambah sakit. Kalau menurut saya seperti itu yang saya lihat ya. Lebih baik kamu banyak menceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi keluh kesahmu. Percaya, Tuhan akan memberi jawaban untuk setiap doa setiap anak-anaknya. Walaupun nggak cepat, tapi Tuhan pasti jawab. Apa yang terbaik, Tuhan pasti kasih yang terbaik dalam kehidupan kamu. Percaya, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus sayang sama kamu deh. Percaya, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus akan menyembuhkan kamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang hamba doakan, hamba kunci. Apa yang terkunci di bumi akan terkunci di surga. Apa yang hamba lepas di bumi akan terlepas di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan untuk adik ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Engkau ingin kerjakan di dalam ibu dan adik ini Tuhan, akan ada sesuatu perubahan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Akan ada perubahan yang lebih baik di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih semuanya. Haleluya. Amin. Oke, para beloved semuanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom. Makasih semuanya.